Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan berupa di antaranya berupa kesempatan kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, baik ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah. Dan nikmat yang selanjutnya juga yang bisa kita sebutkan di antaranya adalah Allah memberikan kita usia yang panjang untuk menyaksikan datangnya bulan Muharram dan datangnya hari-hari yang penuh berkah di bulan ini, yaitu hari Tasu'a dan hari Asyura, yang Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya bahwa ibadah puasa sunnah di hari Asyura itu bisa menghapuskan dosa 1 tahun. Semoga kita bisa memanfaatkan momentum yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada beliau, Nabi kita yang kita cintai, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah berkorban sangat banyak untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh Allah kepada mereka, mengajarkan umat manusia ajaran Islam, ajaran agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tetap diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap menjadi pengikut setia dan umat yang mengikuti petunjuk Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, kembali kita membaca sirah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa muahadah ma'al Yahud, yaitu perjanjian antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Yahudi di Madinah. Ya. Di antara pelajaran yang penting dari muahadah tersebut, hasilnya nanti atau pasca muahadah itu akan menyingkap tabir-tabir sifat-sifat asli dari orang-orang Yahudi pada zaman itu yang ada di sekitar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beberapa sifat yang terjadi pada saat itu ada juga sifat-sifat yang diwariskan
kepada pengikut dan penerus mereka. Ya. Berapa yang kita sudah baca? Su'u adabihim ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Su'ul adab artinya jeleknya adab, itu sudah ya? Ya. Selanjutnya yang disingkap selanjutnya adalah da'mu hizbil munafiqin wa ta'amuruhum ma'ahum. Ya. Da'mu artinya membantu, mendukung atau menyokong hizbul munafiqin, kelompok orang-orang munafikin, wa ta'amuruhum ma'ahum, dan konspirasi yang mereka buat bersama-sama. Ini pelajaran yang keempat yang disingkap pasca muahadah, pasca ditandatangannya perjanjian itu adalah da'mu hizbil munafiqin. Orang-orang Yahudi Madinah senantiasa memberikan da'am. Da'am itu sokongan, dukungan, ya, sokongan dan juga dukungan. Bersama kelompok orang-orang munafikin dan membuat konspirasi terhadap kaum muslimin bersama-sama dengan mereka. Disebutkan dalam kitab ini, haddatsana al-Qur'anul Karimu min an qiyadatil yahudi al-fikriyati li hizbil munafiqin. Fahum syayatinul munafiqin yukhattituna lahum wa yuwajjihunahum wa yudarrisunahum asalibal kaidi wal makri wal khida' wad daha wa itharatal fitani. Ya. Qala Allah Ta'ala wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ya. Al-Quran berbicara kepada kita tentang qiyadatul Yahud al-fikriyah, ya, kepemimpinan orang Yahudi secara fikrah, secara kalau istilah sekarang itu mindset, ya, mindset itu pemikiran, ya, dengan cara apa? Li hizbil munafiqin, kepada kelompok munafikin. Artinya orang-orang munafik itu distir, ya, bahasa kita sekarang distir pemikirannya, ya, distir mindsetnya, atau distir paradigmanya, atau didoktrin, ya, bahasa lainnya didoktrin oleh orang-orang Yahudi. Ya. Fahum syayatinul munafiqin yukhattituna lahum, maka mereka itu adalah mengajari mereka cara-cara untuk membuat konspirasi dan makar dan penipuan serta menghembuskan fitnah. Seperti yang disebutkan oleh firman Allah Quran surah Al-Baqarah, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami juga beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi kalau mereka kembali kepada syayatin, disebutkan di sini syayatin. Ya, syayatin di sini maknanya bukan setan yang gaib itu, ya. Karena kata-kata syayatin itu bisa berarti setan yang gaib, yang mengganggu manusia itu. Nah, bisa juga syayatin ini berarti apa? Tokoh atau bahasa kita di sini, mereka punya tuaka. Ya. Tuaka bahasa Gorontalo, tuaka kan? Iya. Pemimpin-pemimpinnya. Ya. Atau bahasa anak muda kita dulu, pembarol. Ya. Dorang pembarol. Ya. Itu disebut dengan syayatin.
Jadi syayatin di sini maknanya bukan setan yang gaib, yang tidak dilihat, tapi syayatin maksudnya ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Orang munafik itu mengatakan kalau kembali kepada setan-setan mereka itu, mereka mengatakan kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un. Ya. Kami tadi bersama orang beriman itu hanya bercanda, istihza, melecehkan. Qala an-Nasafi fi tafsirihi wa syayatinhum alladziina mathalu asyayatina fi tamarrudihim wa humul yahud. Ya. Berkata Imam An-Nasafi dalam tafsir beliau, tafsir An-Nasafi, yang dimaksud dengan syayatinuhum, ya, alladziina mathalu asyayatin fi tamarrudihim. Mereka disebut syayatin karena mereka seperti setan. Ya. Setan dalam tamarrud. Tamarrud itu artinya pemberontakan. Memberontak. Jadi memberontak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setan itu kan karakternya suka memberontak. Ya. Memberontaknya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, itu tokoh yang utamanya adalah iblis. Sesepuh setan atau nenek moyangnya setan adalah iblis. Yang iblis itu memberontak kepada Allah. Tidak mau tunduk kepada perintah Allah ketika disuruh sujud kepada Adam. Dia mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari dia. Engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan dia dari tanah. Disebut dengan tamarrud. Jadi ini karakter yang keempat. Ya, mereka dan dalam fakta sejarah selanjutnya, ya, orang-orang Yahudi di Madinah itu selalu membantu orang-orang yang ingin menghancurkan Rasulullah SAW dan menghancurkan kaum muslimin. Ya. Entah itu orang yang dari luar atau entah orang yang dari dalam, orang-orang munafik. Ya, mereka selalu bekerja sama. Ya. Pelajaran selanjutnya, ya, ta'nul yahud fi man amana minal ahbar. Ya, ta'nul yahud fi man amana minal ahbar. Orang-orang Yahudi menta'an itu menghina atau melecehkan kepada al-ahbar. Al-ahbar ini artinya pendeta Yahudi, namanya habr. Ya. Habr ahbar. Kalau pendeta Nasrani istilah Arabnya qisis. Ya. Qisis. Kalau pendeta Yahudi ahbar. Pendeta Nasrani juga dalam Al-Quran disebut ruhban. Ya, jadi ruhban atau qisis. Dalam Al-Quran jadi disebut juga qisis, disebut juga ruhban. Ya, kalau ahbar adalah orang-orang pendeta dari Yahudi. Contohnya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala. Jadi mereka ini dita'an. Dita'an itu artinya dilecehkan, dipandang rendah, bahkan dinistakan. Karena mereka masuk Islam. Ya, Abdullah bin Salam, seperti yang kita sudah sebutkan bagaimana kisah beliau masuk Islam itu. Ya. Ketika beliau berada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Yahudi datang kepada beliau dan Abdullah bin Salam oleh Rasulullah disuruh masuk. Ya, disuruh masuk ke ruangan dan Rasulullah bertanya kepada orang-orang Yahudi itu, "Apa pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam?" Ya, mereka mengatakan, itu tokoh kami, itu pemuka agama kami dan imam kami, ya, kata mereka. Dan dia orang yang menguasai Taurat, menguasai hukum-hukum Taurat. Maka Rasulullah bertanya, bagaimana kalau Abdullah bin Salam itu masuk Islam? Dia bilang, oh tidak mungkin. Ya. Tidak akan mustahil itu, kata mereka. Mustahil Abdullah bin Salam mau ikut sama kamu, hai Muhammad, kata mereka. Mustahil.
Tidak mungkin. Ya, karena dia itu tokoh kami, imam kami, masa dia mau ikut sama kamu? Ya. Jadi dipuji-puji dia. Karena memang dia tokoh, Abdullah bin Salam. Ya, tidak ada yang mengingkari ketokohannya di kalangan orang Yahudi Madinah. Ya. Tapi Rasulullah kemudian menyuruh Abdullah bin Salam keluar. Dan Abdullah pun keluar dan mengatakan, saksikanlah bahwa saya telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya sudah masuk Islam. Nah, langsung berbalik mereka tadi. Langsung berbalik mentoan, menghina, kamu orang pokoknya pengkhianat apa semualah. Ya, hinaan-hinaan seperti itulah yang ditujukan kepada Abdullah bin Salam dan orang-orang yang semisal dengan beliau. Ya, para ahbar. Ya. Kemudian yang selanjutnya, bathul isya'at wasyamatah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bathul isya'at, membuat dan menyebarkan isu atau hoax, ya, tentang Nabi dan kaum muslimin. Ya. Kana al-yahud yatahayyanuna al-furas lin-naili minal muslimin wal bahthi amma yufarriqu kalimatahum wa min dzalika istighlalahum fil ashhuril ula minasy-syahr li wafati ahadin nuqaba'il ladzina bay'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai'atal aqabah wa huwa Abu Umamah As'ad bin Zurarah al-Ansari al-Khazraji fa indama akhadathu asy-syaukah faja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu faqala bi'sal mayyit liyahud marratain sayaquluna laula dafa'an sahibihi wala amliku lahu dharran wala naf'an wala atamahhalanna lahu fa amara bihi faquya bi khuttaini fawqa ra'sihi famata wa fi riwayah fakawahu hauran ala unuqihi famata faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'sal mayyitu lil yahud yaquluna qad dawahu sahibuhu afala nafa'ahu wa lam takun hadithatu abi humamah hadhi hiyal hadatul wahid alladzi abana al-hiqdal yahudi 'alal muslimin. Ya. Disebutkan bahwa ketika salah seorang sahabat Nabi ya, yang merupakan tokoh kaum Ansar dari Bani Khazraj, yaitu As'ad bin Zurarah, Abu Umamah As'ad bin Zurarah. Bahwa beliau ini akhadathu asy-syaukah. Asy-syaukah itu disebutkan sini artinya humrah ta'lu al-wajh wal jasad. Ya. Beliau pernah sakit. Ya. Jadi Abu Umamah As'ad bin Zurarah pernah sakit yang dampak dari penyakit itu adalah muka beliau itu menjadi memerah, ya, menjadi memerah. Maka Rasulullah SAW datang menjenguk Nabi SAW. Maka beliau bersabda, bi'sal mayyitu liyahudin. Bi'sal mayyitu liyahudin. Seburuk-buruk mayit bagi orang Yahudi. Beliau mengucapkannya 2 kali. Maka sayaquluna laula dafa'an sahibihi
wala amliku lahu dharran wala naf'an wala tamahalanna lahu. Maka mereka mengatakan, andaikan dia tidak membela sahabatnya, ya. Andaikan dia tidak membela sahabatnya. Jadi andaikan As'ad bin Zurarah itu tidak membela sahabatnya, itu maksudnya membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala amliku lahu dharran wala naf'an wala tamahalanna lahu. La uhawilanna lahu fi hilatin yushfi biwasitatiha. Ya. Maka aku akan berusaha untuk menyembuhkannya. Fa'amara bihi faquya bi khattaini fawqa ra'si famata. Maka diputuskan bahwa As'ad bin Zurarah itu diobati dengan cara di kuah. Kuah itu mengobat dengan api. Ya, diobati dengan api, besi panas. Ditempel di tempat yang sakit itu. Maka kemudian beliau meninggal, ya, jadi tidak sembuh. Qad yaquluna qad dawahu sahibuhu afala nafa'am. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh As'ad itu diobati dengan cara ditempelkan dengan besi panas itu. Dan beliau tidak sembuh, kemudian meninggal. Kemudian apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi membuat berita. Apa isi beritanya? Isi beritanya bahwa Nabi SAW yang menjadi penyebab kematiannya As'ad bin Zurarah. Ya. Jadi menurut mereka yang membuat As'ad itu meninggal itu ya sahibuhu, temannya itu, yaitu Rasul maksudnya. Kenapa? Karena Rasulullah tidak berhasil mengobati. Ya, tidak berhasil mengobati dan tidak berhasil menyebabkan As'ad itu sembuh. Tidak berhasil menyebabkan beliau sembuh. Dan mereka mengatakan, kalau dia Nabi, kenapa dia tidak bisa sembuhkan sahabatnya sendiri, yang tidak bisa sembuhkan temannya sendiri. Bahkan justru dia menjadi penyebab temannya meninggal. Ya, itu hoax, isunya yang disebarkan. Ya, padahal kematian itu kan di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang berkehendak. Walaupun orang diobat oleh dokter yang ahli sekalipun, kalau Allah berkehendak memang meninggal, ya meninggal. Ya. Tapi beritanya begitu dibuat, bahwa Nabi SAW menyebabkan temannya sendiri meninggal. Nah, ini contoh yang disebutkan bagaimana mereka meniupkan berita-berita yang tidak berdasar dan berita-berita yang terbalik dari kenyataannya. Kenyataannya Rasulullah datang menjenguk, ya, memberikan doa dan berusaha untuk mengobati dan mencarikan penyebab kesembuhan kepada Abu Umamah As'ad bin Zurarah. Ya. Tapi Rasulullah memang tidak berhasil menyembuhkan As'ad, ya, karena Allah berkehendak lain. Ya, Allah berkehendak dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, itu sifat yang ke-6. Ya, sifat yang ke-7, mauqifuhum min tahwilil qiblah.
Ya. Mauqifuhum min tahwilil qiblah. Ya. Mauqif atau apa namanya mauqif itu? Posisi ya, atau pendapat mereka tentang perpindahan kiblat, ya, tentang perubahan arah kiblat. Ya, karena dulu kiblat kaum muslimin ketika pertama-tama sholat diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla, itu kiblatnya ke arah Baitul Maqdis. Ya. Disebutkan dalam hadis dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana awwala ma qadima al-Madinata nazala ala ajdadihi aw qala akhwalihi min al-ansar wa annahu sallallahu alaihi wasallam shalla qibala Baitul Muqaddas 16 syahran aw 17 syahran wa kana yu'jibuhu an takuna qiblatuhu qibala al-bait wa annahu shalla awwala salatin sallaha salatal asri wa shalla ma'ahu qaumun fa kharaja rajulun mimman shalla ma'ahu famarra ala ahli masjidin wa hum raki'un faqala ushhidu billahi laqad shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibala Makkah fadaru kama hum qibala al-bait wa kanatil yahudu qad a'jabahum idh kana yusalli qibala Baitil Muqaddas wa ahlul kitab falamma waliya wajhahu qibala bait ankaru dzalika wa qad nazalat fi hadhil haditsati ayatun 'azimah fiha ibarun wa hikamun wa durus lis-saff al-muslim. Ya. Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama-tama ketika beliau baru tiba di kota Madinah, beliau singgah di kampung kakeknya atau di kampung paman dari pihak ibunya. Ya. Bani apa namanya? Siapa yang masih ingat? Bani Najjar. Ya. Beliau singgah di Bani Najjar, dan Bani Najjar itu adalah kampung kakek Nabi dari pihak perempuan atau dari pihak nenek. Ya. Karena Abdul Muttalib itu istrinya adalah orang Madinah dari Bani Najjar. Nah, begitu juga ibu beliau. Ibu beliau Siti Aminah juga berasal dari Bani An-Najjar. Maka Bani Najjar itu disebut akhwal. Akhwal itu artinya paman dari pihak ibu. Kemudian beliau sholat sekitar 16 bulan atau 17 bulan. Jadi 1 tahun lebih. Ya. 1 tahun setengah. 1 tahun setengah beliau sholat qibala Baitil Muqaddas. Ya. Ketika sholat beliau menghadap ke arah Baitil Maqdis. Istilah kita Baitil Maqdis. Karena Baitul Maqdis itu tempatnya para nabi dulu. Ya. Kemudian di dalam hati beliau ingin sekali sholat menghadap ke Ka'bah. Ya. Maka ini turun Quran surah Al-Baqarah. Ya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Quran surah Al-Baqarah juz yang kedua. Ya. Maka ayat itu turun ketika Nabi SAW sedang sholat asar. Ya. Atau sebelum sholat asar. Karena awwala sholatin shallaha sholatal asri. Yaitu pertama sholat yang menghadap ke arah kiblat itu, ke arah Baitul Haram, itu sholat asar. Ya. Jadi sebelum sholat asar turun ayatnya, begitu Rasulullah sholat asar, beliau sudah menghadap ke Mekah, menghadap ke Ka'bah. Pada saat sholat zuhur masih menghadap ke Baitul Maqdis. Ya. Nanti asar, dan asar itu sholat yang pertama
yang berubah arah kiblat. Ya, maka Rasulullah SAW sholat menghadap ke Baitul Haram, ya, kepada Ka'bah. Maka setelah mereka sholat, setelah selesai sholat, ya, maka ada seorang sahabat yang pulang. Ya, setelah selesai sholat tentu pulang. Ya, setelah zikir apa semua, dia pulang. Dan sahabat ini melewati sebuah masjid. Ya, masjid yang selain masjid Nabi. Ya, karena pada zaman itu ada beberapa masjid. Karena Masjid Nabawi kan masih kecil, ya, tidak memuat atau tidak menampung semua sahabat, dan juga ada sahabat yang rumahnya cukup jauh dari Masjid Nabawi, maka mereka bikin masjid, ya, dengan persetujuan Rasulullah SAW. Maka sahabat tadi melewati sebuah masjid dan dia melihat bahwa kaum muslimin di masjid itu sedang sholat. Sedang sholat, masih sholat asar, masih sedang sholat asar. Dan posisi mereka wahum raki'un. Posisi mereka itu sedang ruku. Nah, yang sekarang disebut Masjid Qiblatain. Di Madinah itu ada masjid namanya Masjid Qiblatain. Masjid yang punya dua kiblat. Maka mereka sedang ruku, kemudian sahabat tadi ini dia berkata dari luar masjid. Dia mengatakan, "Ushhidu billah." Saya bersaksi atas nama Allah bahwa laqad shallaitu ma'a Rasulullah SAW qibala Makkah. Jadi dia memberitahukan kepada sahabat-sahabat yang sedang sholat itu bahwa tadi saya sholat dengan Nabi, kata dia. Nabi sholat itu sudah tidak lagi menghadap ke Baitul Muqaddas, tapi menghadap ke Ka'bah, qibala Makkah, menghadap ke arah Makkah. Maka fadaru kamahum qibalal bait. Maka sedang ruku itu mereka langsung balik kanan. Ya, balik kanan begitu. Jadi tadi menghadap ke utara karena Baitul Maqdis itu kan di sebelah utara. Makkah di sebelah selatan. Pada saat mereka sedang ruku begitu, sahabat yang tadi setelah sholat bersama Nabi, dia bilang, sudah berubah arah kiblat. Kita tadi sholat bersama Nabi mengarah ke Mekah. Ya. Maka mereka langsung putar. Ya, dalam keadaan ruku itu putar. Ya, putar arah. Ya, ke arah Mekah. Ya. Makanya disebut masjid itu Masjid Qiblatain. Ya, masjid yang punya dua kiblat. Itu sejarahnya seperti itu. Ya. Nah, apa hubungannya dengan orang Yahudi? Orang Yahudi dulu, ya, sebelum kiblat itu dirubah ke arah ke arah Ka'bah, ya, mereka sering melecehkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sering melecehkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan bahwa kamu ini, hai Muhammad, lucu. Ya, katanya kamu bikin syariat sendiri, tapi kalau sholat kamu menghadap kepada kiblat kami. Itu mereka selalu dibilang begitu. Rasulullah selalu dilecehkan dengan perkataan seperti itu. Bilang kamu ini katanya Nabi, katanya Rasul, kata mereka, ya. Tapi kenapa kalau sholat tuh menghadap ke Baitul Maqdis? Ya. Padahal Baitul Maqdis itu kan kiblat kami, itu bukan kiblat kamu. Berarti kamu ini sebenarnya mengikuti kami tapi malu-malu, ya. Tidak mau terus terang. Tapi di hati kamu mengikuti kami. Nah, itu kata-kata mereka. Makanya Rasulullah SAW memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat Allah mengatakan, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya. Kami telah melihat, kata Allah Azza wa Jalla, hai Muhammad, taqalluba wajhika fis sama'. Bagaimana kamu selalu berdoa kepada Allah, menghadapkan wajahmu ke langit, ya, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta supaya, ya, kiblatmu itu dirubah.
Falanwalliyannaka qiblatan tardhaha. Maka kami mengabulkan permohonanmu itu dan kami merubah kiblat ke arah yang engkau inginkan. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkanlah atau arahkanlah wajahmu ketika sholat itu menghadap ke arah Masjidil Haram. Ya. Nah, apa yang disebutkan? Qad wa kanatil yahudu qad a'jabahum idh kana yusalli qibla Baitul Maqdis wa ahlul kitab. Ya. Dan sebelumnya ketika Rasulullah salat menghadap ke, kalau sakit kaki kasih lurus saja. Kenapa Pak? Kasih lurus kalau sakit. Kasih lurus juga kalau sakit. Enggak usah dipaksa. Oke. Maka orang-orang Yahudi sangat suka itu ketika Nabi SAW sholat menghadap ke utara. Begitu menghadap ke selatan, ya, mereka ankaru dzalika. Mereka pun mengingkari sholatnya Nabi SAW. Karena tidak sama lagi atau tidak lagi menghadap ke arah kiblat yang mereka inginkan. Ya. Ini disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 149 sampai 152. Baik. Kemudian yang selanjutnya kita singkat saja. Ya, itu yang terakhir ya. Yang terakhir yang disebutkan beberapa sifat-sifat yang tersingkap ya, dari kaum Yahudi Madinah setelah perjanjian atau piagam Madinah itu ditandatangani. Nah, ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran-pelajaran penting dari piagam Madinah yang berkenaan dengan poin-poin perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Ya. Pelajaran-pelajaran pentingnya tentang apa saja sifat-sifat mereka yang disingkap pasca itu. Ya. Karena selanjutnya kemudian mereka sering mengkhianati perjanjian bersama Rasulullah SAW. Sudah salat Isya. Kita cukupkan sampai sini dulu. Dan dengan demikian maka tema kita tentang piagam Madinah yang berkaitan dengan poin-poin khusus tentang orang Yahudi kita anggap sudah selesai ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan dengan poin yang selanjutnya, yaitu disebutkan dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum dengan Al-Kifah Ad-Dami ya. Mulai perjuangan jihad dalam bentuk yang lebih berat, yaitu Al-Kifah Ad-Dami, perjuangan yang meneteskan darah ya. Baik. Nanti insya Allah kita baca pelan-pelan bagaimana awal perjuangan Nabi berjihad melawan orang-orang musyrikin dan orang-orang kufar dan orang-orang yang menyerang kaum muslimin. Tidak lagi berjuang sekedar dengan lisan saja, tapi sudah melibatkan fisik. Karena apa? Karena gangguan fisik yang diterima oleh Nabi itu makin meningkat. Makin meningkat gangguan fisiknya. Kalau yang sebelumnya itu gangguannya gangguan mental atau gangguan hinaan lisan, verbal dan selainnya, makin lama gangguannya makin meningkat, bahkan sampai gangguan fisik.
Karena gangguannya sudah fisik, maka otomatis harus dibalas dengan fisik juga. Ya, maka disitulah kemudian dimulai kisah-kisah peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mulai dari perang Badar yang pertama dan seterusnya. Nah, nanti kita baca satu demi satu, bagaimana kondisinya, sebab-sebabnya dan lain sebagainya. Saya kira ini jemaah sekalian dan para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita baca pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.